Horas Laiku, apa kabarnya semua? Kita gaskan lagi bab 62-63. Tiba-tiba istriku cuek. Suasana hotel yang sudah disulap begitu indah dan mewah itu, terlihat sangat ramai oleh para tamu undangan yang sudah berdatangan. Sepasang pengantin terlihat tersenyum lebar memperlihatkan betapa bahagianya mereka saat ini, begitupun dengan keluarganya yang menyambut hangat para tamu. Pesta yang digelar oleh Aldi begitu sangat meriah, banyak para pebisnis-pebisnis yang diundang ke acara ini, bahkan para teman-teman kuliah Dewa pun semua hadir termasuk Gary, Firza, dan Diki. Sementara Jenika tidak diundang oleh Aldi, dia menjadi tidak respek kepada wanita itu setelah apa yang dia lakukan terhadap Dewa, begitupun dengan teman-teman Dewa yang lainnya, meskipun ada juga yang tidak peduli. Saat semua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba atensi mereka tertuju pada tamu terakhir yang kini melangkah masuk, tak terkecuali Gary, Diki dan Firza serta teman-teman yang lainnya. Dengan wajah dingin dan tentunya dengan ketampanannya yang membuat para wanita terpesona, Dewa melangkah masuk dengan gagah apalagi dengan tangan yang senantiasa memeluk pinggang wanita yang sangat cantik dan anggun. Diikuti oleh Bima yang terlihat berwibawa tak kalah mempesonanya di mata para wanita, serta gadis di sampingnya yang sudah seperti artis, terlihat cantik dan berkelas dengan tampilan super glamornya. Feli berjalan dengan begitu gugup karena ini pengalaman pertamanya pergi ke pesta dengan suaminya, namun tidak dengan Dewi yang terlihat begitu percaya diri seolah dia adalah artis papan atas. Para wanita seolah tidak berkedip melihat ketampanan dan karisma seorang dewangga, namun seorang wanita yang digandeng oleh Dewa membuat mereka terkejut. Sedikit banyak mereka tahu bahwa Feli adalah model pendatang baru dari brand pakaian yang cukup terkenal. Mereka seketika bergosip ada hubungan apa antara pengusaha kaya raya dengan model pendatang baru itu, apalagi setahu mereka Dewa sudah menikah namun tidak pernah memperlihatkan sang istri di depan publik. Bisik-bisik para tamu mulai terdengar. Dewa dan yang lainnya tidak menghiraukan bisik-bisik itu. Mereka terus berjalan menuju pelaminan, apalagi mereka datang sedikit terlambat dan mempelai sudah dipajang di pelaminan, dan banyak para tamu yang berbondong-bondong mengucapkan selamatan kepada sepasang pengantin baru itu. Dewa melangkah dengan terus memeluk pinggang Feli, apalagi saat menyadari tatapan para pria di sana yang tertuju pada istrinya membuat Dewa ingin sekali mencongkel mata-mata itu. Kini keempat orang itu sudah berdiri tepat di depan sepasang pengantin dan memberikan ucapan selamat. Selamat Al, semoga pernikahan lo langgeng. Sorry telat, ucap Dewa seraya memtiga look Aldi ala laki-laki. Santai bro, lo datang saja gue senang. Terima kasih semoga lo juga langgeng dan cepat punya momongan, jangan sampai gue salib nanti. Ujar Aldi dengan membalas pelukan Dewa. Tunggu aja mungkin bayi gue sudah jadi, tiap hari gue cetak, ucap Dewa dengan santainya, membuat Aldi tertawa. Sedangkan Feli yang sedang berbincang dengan istri Aldi, sontak ingin sekali mencekik suaminya itu yang sudah berbicara sembarangan, sungguh Feli sangat malu saat ini. Setelah Dewa dan Feli memberi selamat sekarang giliran Bima dan juga Dewi. Selamat bro, kata orang-orang sih semoga samawa. Ucap Bima seraya menyalami Aldi. Thanks bro. Lo kapan nyusul? Pertanyaan itu sukses membuat pipi Dewi bersemu merah. Doain gue bro, gue juga pengen. Pengen cetak anak kayak Dewa. Bisik Bima membuat Aldi terkekeh. Setelah acara memberikan selamat usai, kini keempat orang itu turun dari pelaminan dan menikmati pesta. Mereka sekarang duduk dan menikmati hidangan terutama dua wanita itu. Sedari tadi Dewa terus mengomel mengajak pulang, dia merasa tidak nyaman sekali dengan tatapan orang-orang pada istrinya,
namun istrinya itu tidak mempedulikan dan malah asik memakan kue. Sementara Bima dia dibuat jengkel dan kesal oleh Dewi yang menyuruhnya mengambil berbagai makanan yang diinginkannya, sehingga membuat Bima merasa malu karena dia sibuk riwa-riwi mengambilkan makanan untuk Dewi. Namun Bima berusaha menebalkan mukanya saat orang-orang memandangnya aneh, mungkin dia sudah dianggap rakus, pikirnya. Bim, kamu ngapain sih dari tadi ngambilin makan sebanyak ini? Mau kamu karungin terus dibawa pulang hah? Tanya Dewa pelan namun penuh penekanan. Dewa merasa kesal dan malu, lantaran sedari tadi Bima bolak-balik mengambil berbagai macam makanan sehingga membuat meja mereka penuh dengan makan. Kamu pikir aku tidak malu? Ini semua Dewi yang minta. Bisik Bima takut didengar oleh singa betinanya yang lagi asik mengunyah. Dewa hanya bisa mendengus kesal, kalau sudah menyangkut Dewi dia enggan berkomentar lagi, bisa-bisa mereka bertengkar di pesta orang, mengingat adiknya itu sangat barbar yang ada dia bakal malu sendiri. Lebih baik dia memperhatikan istrinya itu yang sedang asik memakan makanan, istrinya itu sedari tadi tidak berhenti mengunyah. Sayang kamu lapar ya? Perasaan sebelum kesini kamu sudah makan banyak. Tanya Dewa seraya membersihkan B1 bir istrinya yang sedikit belepotan dengan kue. Iya tapi aku masih lapar, apalagi kue ini sangat enak jadi aku tidak tahan untuk memakannya. Ucap Feli tersenyum menatap suaminya. Kap, iya sayang kalau begitu habiskan. Ujar Dewa seraya mengsatu gemas pipi istrinya yang mengembung karena makanan. Sayang apa kamu sudah siap kalau kita punya anak? Tanya Dewa tiba-tiba mengingat akan ucapan Aldi soal momongan tadi. Feli menghentikan kunyahannya, lalu menatap suaminya dengan dalam. Apa Mas mau punya anak denganku? Bukannya menjawab pertanyaan suaminya justru dia malah balik bertanya. Laki-laki itu tersenyum, tangannya bergerak menyentuh perut istrinya yang tampak datar. Tentu saja aku sangat mau, semoga dia cepat hadir di sini. Feli mengangguk malu dan tersenyum haru menatap suaminya yang dulu tidak peduli dan selalu mengacuhkannya sekarang ia ingin mempunyai anak darinya, tentu dia sangat bahagia saat ini. Aku tidak sabar sekali ingin punya keponakan lucu dari kalian. Celetuk Dewi yang mendengar perbincangan dua pasutri itu. Kalau kamu mau, kita bisa buat sendiri sayang yang lebih lucu, seru Bima dengan enteng. Baf. Dua tabokan mendarat mulus di kepala Bima, dari Dewi dan Dewa yang langsung membuatnya kicep, dan langsung memakan kue dengan ukuran besar di tangannya, hingga mulutnya penuh. Bab 63. Setelah beberapa saat, semua makanan di meja sudah habis, bukan hanya Feli dan Dewi saja yang turut makan, justru Bimalah yang makan paling banyak di antara mereka, katanya dialah yang repot mengambil berbagai makanan jadi dia harus kebagian yang paling banyak, sedangkan Dewa hanya memakan beberapa saja. Mereka sudah bersiap-siap hendak pamit pulang, namun tidak jadi lantaran salah satu teman Dewa menghampirinya dan mengajak bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Mau menolak pun tidak enak, jadi disinilah Dewa, Feli, Bima dan juga Dewi tengah berdiri di kumpulan teman-teman Dewa dan Bima. Dewa memperkenalkan Feli sebagai istri untuk yang pertama kalinya di hadapan para teman-temannya. Bima pun juga tidak mau kalah. Dengan bangganya pria itu memperkenalkan Dewi sebagai kekasihnya saat ini. Teman-teman Dewa yang melihat Feli secara langsung pun tampak terkejut, selama ini mereka berpikir Feli adalah wanita yang jelek dan dengan penampilan yang kampungan dan tidak menarik sama sekali, seperti yang pernah Dewa katakan. Dewa selalu bercerita soal kejelekan istrinya yang tidak menarik di matanya, namun apa ini? Istri dari Dewa begitu cantik dan mempesona di mata mereka, di manakah bentuk dekil dan kampungan yang Dewa bicarakan?
apakah dewa sudah gila dan buta, istri secantik ini dibilang jelek dan kampungan, begitulah pikir mereka. Bima begitu tampak was-was melihat tatapan para teman-temannya kepada Feli. Bima tahu betul dengan pikiran mereka, begitupun dengan Diki, Firza dan juga Gary, mereka juga sedikit gusar. Namun tidak dengan dewa yang tampak sibuk cemburu melihat istrinya ditatap seperti itu, sepertinya pria itu tidak peka. Gue nggak ngangka, setelah sekian abad menjomblo akhirnya lo punya gandengan, malah adiknya dewa lagi, hebat banget lo Bim. Seloroh Diki, yang mencoba mengalihkan perhatian teman-temannya dengan membahas Bima, sebelum ada yang membahas tentang istri dari dewa yang tampak jauh dari bayangan mereka. Siapa dulu dong? Bima gitu loh. Seru Bima dengan bangga. Bima seolah tahu dengan maksud Diki segera menyahuti ucapan pria itu. Cih, pede sekali iyo Bim. Dewi, sebaiknya kamu sama aku saja, daripada sama Bima. Tampanan juga aku. Ujar Diki seraya menyisir rambutnya ke belakang, dengan jarinya memperlihatkan pesonanya, yang berhasil membuatnya menyandang status Casanova. Sorry, seorang Dewi tidak minat dengan barang bekas. Jawab Dewi santai yang berhasil menohok Diki. Dewi cukup tahu dengan perangai teman kakaknya itu. Sontak semuanya tertawa mendengar jawaban Dewi yang kelewat jujur itu. Feli yang tidak paham pun menyikut lengan Dewi yang dirasa ucapannya kurang sopan. Sedangkan Diki ingin sekali menabok B1 bir Dewi yang sudah dengan entengnya menyebut dirinya barang bekas. Dengar, Dewi tidak minat dengan barang bekas. Ujar Bima dengan tersenyum mengejek pada Diki. Kecuali satu pria yang sedari tadi terus menatap ke arah Feli dengan tatapan yang sulit terbaca. Tiba-tiba pria itu tersenyum licik saat melihat dewa yang terus menempel kepada Feli. Jadi yang lo bawa itu istri lo wah? Gue tampan blasteran yang sedari tadi menatap Feli. Dewa yang sedang tertawa seketika langsung menghentikan tawanya, dan menatap tajam kepada pria itu. Begitupun dengan yang lainnya, langsung menatap dengan tatapan tidak sukanya. Mereka sudah terbiasa dengan perangai pria itu yang memang suka sekali mencari masalah dengan dewa dari dulu. Namun mereka masih berbaik hati tetap berteman dengan pria itu, karena dia hanya seperti itu terhadap dewa. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Tanya dewa dengan tajam, seraya berjalan mendekat ke arah pria yang bernama Samuel. Maksud gue nanya itu beneran istri Iyo atau simpanan lo? Secara kan bukan jadi rahasia lagi di antara kita, jika seorang dewangga tidak mencintai istrinya. Lo sendiri kan yang sering cerita sama kita-kita, tentang ketidaksukaan Iyo sama istri lo itu, jadi tidak ada salahnya dong gue nanya seperti itu. Ujar Samuel dengan tersenyum miring menatap dewa, yang sudah menatapnya tajam dengan rahang yang mengeras. Boom! Jantung dewa bergetar hebat, bagaikan gempa bumil.